Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup di tengah dunia yang semakin mengalami krisis akan kasih ini, maka tema tentang kasih adalah temuan Allah merupakan satu tema yang sungguh sangat kita butuhkan. Inilah yang akan diberitakan melalui Gema Kasih Indonesia. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dinyatakan, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itu menjadi satu rema bagi kita untuk kita menyadari betapa pentingnya kasih dalam kehidupan kita pada saat ini. Bersama dengan kita telah hadir Pendeta Timur Citasari dari GKI Bekasi Timur. Apa kabar Bu Pendeta? Baik, Bu Oro. Topik yang akan kita gali bersama pada saat ini, setengah jam ke depan, adalah kasih itu temuan Allah. Bagaimana Ibu menanggapi tentang topik ini? Ini topik yang menarik, topik yang perlu memang dibicarakan lagi, karena sebagai orang Kristen kita sudah terlalu sering mendengar tentang kasih. Kasih itu sudah menjadi benderanya orang Kristen, walaupun tanpa sengaja kita membuat bendera itu berkibar nyaris sia-sia, karena kita sendiri tidak merasakan dampak kasih dalam kehidupan kita, tidak menerjemahkan kasih sebagaimana Tuhan memperlakukannya untuk dan demi kita. Karena itu penting sekali ya Bu, kita mengambil sikap hati, sikap hidup untuk kembali pada kasih sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Betul. Sehingga bendera itu tetap terus berkibar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Betul. Mungkin sekali. ada satu ayat atau ada perikop yang Ibu Pendeta ingin bagikan bagi pemirsa, bagi kita sekalian tentang kasih. Betul sekali. Shalom, pemirsa Gema Kasih Indonesia dimanapun berada. Bagian Alkitab yang berbicara tentang kasih sebagai temuan Allah bisa kita lihat di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 yang berkata demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, bagian ini yang menjadi berarti bagi kita karena sebagai orang Kristen yang sudah sangat sering berbicara tentang kasih, kita merasa diri kita tahu. Coba tanya pada anak-anak sekolah minggu, bahkan kepada oma opa kita, kalau bicara tentang kasih, mereka pasti punya penjelasan. Tetapi yang sering kali kita abaikan adalah kasih yang kita pikir kita mengerti itu belum tentu adalah kasih yang dikehendaki Allah. Sebab kalau kita diminta menerjemahkan kasih versi kita masing-masing, jangan-jangan kasih kita adalah kasih yang egois. Kasih yang demi kepentingan kita, demi keuntungan kita. Padahal itu bisa melukai orang lain, menyakiti mereka, bahkan membunuh mereka. Dan itu bukan model kasih temuan Allah ya Bu? Jelas bukan, sebab kasih Allah adalah kasih yang menghidupkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kita, dia bersedia mati demi kita hidup. Tetapi kasih yang biasa kita lakukan adalah biarlah orang lain mati, asal kita bisa tetap hidup. Sangat kontradiksi sekali ya Bu. Seringkali kita yang mengatakan sudah mengerti apa itu kasih, tapi melakukannya hanya untuk diri sendiri, maka disitulah pentingnya kita kembali pada kesadaran bahwa ketika kasih itu temuan Allah, maka dia tidak ada kepentingan di sana. Tidak ada persyaratan. Karena bukti kita mengasihi Allah adalah ketika kita bisa mengasihi orang lain. Bukan malah demi kepentingan diri kita sendiri, bahkan melukai. Nah, inilah yang menunjukkan dalam keberdosaan kita bahwa kita tetap disadarkan kita yang seperti ini, yang seringkali bicara tentang kasih ya pemirsa, padahal demi kepentingan diri kita sendiri, Allah tetap mengasihi kita. Memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali belajar bagaimana mengasihi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Betul Bu Oro, sebab ketika kita mendengar lagi ayat itu bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita, maka kita diingatkan betapa dalam kondisi bersalah dan penuh dosa, kita ini tidak
layak sebetulnya bicara tentang kasih, tapi justru karena itu Allah lebih dulu mau mengasihi kita. Seakan-akan Allah ingin menunjukkan bahwa sekalipun kita bersalah, sekalipun kita berdosa, ini loh, aku tetap mengasihimu. Dan itu membuat kita yang tadinya merasa tidak layak, merasa tidak pantas, merasa tidak berhak dikasihi, jadi punya harapan. Kita dalam keadaan bersalah, berdosa saja, Allah mau mengasihi kita. Betapa ternyata masih ada harapan bagi kita untuk menerima kasih Allah. Ternyata kita masih boleh dikasihi Allah. Dan kalau Allah begitu mengizinkan kita menerima kasih-Nya, betapa terhormatnya kita, betapa disayanginya kita, betapa istimewanya kita bagi Allah. Pemirsa yang terkasih, dari apa yang tadi Pendeta Timur Cita Sari sudah ungkapkan, dapatkah kita merasakan kasih Allah itu tanpa syarat? Kita yang berdosa, kita yang tidak melakukan kasih, tapi masih dikasihinya. Ini sungguh berita yang di satu sisi membuat kita bersukacita karena Allah mengasihi kita sebagaimana adanya, tetapi pemirsa yang terkasih, tidak pernah menjadi sebuah pembenaran untuk kita tidak bisa mengasihi orang lain. Terlebih ketika kita juga mengakui kita yang berdosa masih dikasihi oleh Allah, sehingga kita yang tadinya karena dosa itu tidak berharga, tidak layak, tapi dikasihinya, dihargainya, maka bagaimana sikap kita kepada orang lain? Karena seringkali kita lebih berbahagia menerima, tapi sangat sulit untuk melakukan buat orang lain. Apa hambatan terbesar, Bu, yang menurut Ibu Pendeta, kita maunya menerima kasih Allah tanpa syarat itu, tapi kita memberikan syarat untuk bisa mengasihi orang lain? Di situ memang jadi menariknya ya, pada satu sisi ketika kita menerima kasih Allah, kita menerimanya dengan penuh syukur, kita gembira, kita bahagia karena kita yang berdosa ini dikasihi Allah. Tetapi ketika kita melihat pada orang lain yang sebetulnya posisinya tidak jauh berbeda dengan kita, dia juga berhak atas kasih Allah, dia juga membutuhkan kasih Allah, kita justru berpikir dua kali. Apakah kita mau berbagi kasih Allah yang sudah kita terima pada dia? Apakah kita bersedia membaginya dengan dia? Kita mendadak berubah jadi pelit. Menyimpan hanya untuk diri kita sendiri. Kita enggan berbagi. Dan bisa jadi hambatannya itu karena dalam tanda kutip keserakahan kita. Kita ingin kasih Allah itu hanya untuk diri kita sendiri, punya kita semuanya, sehingga kita bahkan cemburu ketika Allah mau berbagi kasih-Nya pada orang lain. Ketika Allah berbaik hati pada kita, kita terima dengan senang hati, kita bersyukur, kita minta lebih banyak lagi. Tetapi ketika Allah berbaik hati pada orang lain, apalagi pada orang yang tidak kita suka, orang yang pernah menyakiti kita komplain bahwa mestinya Allah tidak perlu mengasihi dia karena dia pernah jahat pada kita. Allah jangan mengasihi dia karena dia tidak baik terhadap kita. Padahal Allah yang mengasihi kita sebetulnya bebas saja juga mengasihi orang-orang lain, betapapun dia sangat menjengkelkan kita. Ini hal yang menarik ya, Bu Pendeta. Karena tentunya pemirsa juga bisa merasakan atau bahkan mungkin kita juga pernah atau sedang mengalami sulit sekali bisa mengasihi, secara khusus orang yang kita benci, melukai kita, mengecewakan kita, seolah-olah kita menjadi hakim atas mereka. Mengapa Allah tetap mengasihi mereka? Padahal mereka telah berlaku hal yang tidak berkenan kepadaku. Ini seringkali kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Tapi kalau sudah berhadapan dengan orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, sehingga kita terluka, kita kecewa, maka kita menjadi cemburu ya, seperti yang Bu Pendeta tadi katakan. Mengapa Allah masih mengasihi mereka? Ini yang tidak bisa kita atur, karena Allah dengan leluasa mengasihi setiap manusia. Begitu ya Bu Pendeta ya? Iya. Dan kalau boleh memberi saran juga kepada pemirsa Gemakasih Indonesia sekalian, kalau kita merasakan sulit untuk menerima ide, menerima pemahaman bahwa
Allah juga mengasihi mereka yang menjengkelkan kita, mereka yang membuat kita sakit hati, saran saya, jujurlah pada Allah. Katakan bahwa Tuhan, saya sebetulnya keberatan kalau engkau mengasihi dia. Saya sebetulnya tidak suka kalau engkau menyayangi si A, si B, si C. Dengan bersikap jujur demikian, pada satu sisi kita bisa berkata kepada Allah apapun yang ada dalam hati kita. Toh percuma juga kita berlaku seakan-akan kita setuju Allah mengasihi setiap orang. Toh Allah tahu di dalam hati kita tidak rela. Tapi dengan bersikap jujur begitu, kita membuka diri kita bahwa Allah bebas melakukan apa saja pada orang itu, mengasihinya, tetapi kita yang belum siap. Nah, setelah itu baru kita katakan, kalau begitu ya Allah, bantu saya untuk bisa memahami kasih Allah yang bisa menerima orang yang menjengkelkan ini. Bantu saya untuk bisa memahami bahwa Allah bisa mengasihi orang yang menyebalkan ini. Sebab ketika kita masih menyebalkan, ketika kita sedang menjengkelkan, Di hadapan Allah, Allah tetap mengasihi kita. hal yang lebih dalam lagi tentunya, Pendeta, ketika tadi Ibu Pendeta mengatakan kepada kita pemirsa, perlu kejujuran di hadapan Allah sebagai sumber kasih itu sendiri. Untuk kita jujur, kalau memang hambatan itu bukan di luar dari diri kita, tetapi dari dalam diri kita, maka itu yang tidak pernah bisa kita sembunyikan, bukan? Betul. Allah mau mengatakan, engkau aku berikan kasih. Jujurlah kalau engkau menerima kasih itu. Tetapi ketika engkau menerima kasih dariku, engkau juga harus melakukan kasih itu kepada semua orang tanpa kecuali, tanpa syarat, termasuk kepada orang yang membenci kamu, yang melukai hatimu, yang mengecewakanmu. Tidak mudah ya Bu Pendeta. Tidak mudah dan butuh proses. Dan proses ini menjadi penting sebab kalau kita diminta mengasihi sebagai sebuah perintah Alkitab, bahkan sebagai sebuah perintah Allah, maka secara naluri, sebagai seorang beriman, sebagai seorang murid Kristus, kita akan dalam tanda kutip merasa sebagai sebuah keharusan untuk, ya, saya harus mengasihi. Anak-anak pun sudah diinformasikan sejak mereka di sekolah minggu bahwa mereka harus saling mengasihi. Begitu selesai berkelahi, salaman, baikan, mereka harus saling mengasihi. Padahal belum tentu persoalannya selesai. Belum tentu rasa jengkel itu langsung menguap dengan tiba-tiba. Dan kalau model itu dipertahankan sampai dewasa, yang bisa kita lihat misalnya adalah ketika tawuran. Tawuran dilangsungkan, setelah itu dipertemukan di kantor kepala sekolah, mereka salaman, mereka resminya baikan, tapi dalam hati mereka masih jengkel. Mereka masih marah. Artinya, proses itu harus dilalui dalam keterbukaan, dalam kejujuran, untuk kita dengan jujur, bukan menutupi persoalan, tetapi dengan terbuka. Bahwa kalau saya mengatakan saya mengasihi kamu, saya mengampuni kamu, maka kita sudah berproses di dalamnya. Bukan sekedar supaya cepat, supaya cepat sekedar beres, mengasihi cepat beres, tapi tanpa dari dalam hati kita. Wah, semakin menarik saja pembahasan kita pada saat ini ya, Bu Pendeta. Namun, pemirsa yang terkasih, kita akan melanjutkan setelah yang satu ini. Menarik sekali Pendeta Timur Citasari, kalau seringkali karena kita harus mengasihi, maka ketika tadi Ibu ungkapkan, ada persoalan karena harus mengasihi, mau cepat beres saja, tapi tanpa menyelesaikan persoalan yang ada dalam diri kita. Ini mungkin yang seringkali disebut sebagai api dalam sekam. Nah, yang menyedihkan, Bu Pendeta, seringkali ini juga dialami oleh keluarga kita. Karena bicara tentang kasih, mau tidak mau kita latihannya mulai dari lingkup yang terkecil, ya. Bagaimana, Bu?
Nah, seringkali sedihnya ini diawali justru bukan dengan niat jahat atau niat buruk, tapi justru diawali oleh sepasang suami istri yang berniat baik, ingin membentuk keluarga Kristen yang baik, lalu berusaha mewujudkan itu dengan menerapkan kasih di rumah. Di antara mereka sebagai suami istri dan di antara mereka sebagai orang tua dan anak. Persoalan terjadi ketika baik sebagai suami istri maupun orang tua dan anak pasti ada perselisihan pendapat. Baik yang sederhana maupun yang cukup berat. Sebagai keluarga Kristen yang sudah diajar dari kecil tentang hendaklah kamu saling mengasihi, mereka keluarga-keluarga Kristen yang baik ini berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Apalagi kan katanya kemarahan jangan dipelihara sampai matahari terbenam. Dengan cara itu mereka berusaha segera baikan, segera menyelesaikan, segera saling memaafkan. Nah, yang jadi masalah adalah tidak semua persoalan, tidak semua sakit hati, tidak semua kejengkelan bisa usai begitu saja. Butuh proses. Butuh waktu. Nah, ketika dengan niat baik itu mereka segera saling berbaikan, segera saling seakan-akan sudah memaafkan, terjadilah api dalam sekam itu. Justru sebetulnya masih ada kejengkelan, masih ada ketidakpuasan, masih ada rasa diperlakukan tidak adil, tapi ditekan, ditutup. Parahnya, kalau sekali waktu untuk persoalan lain, segala sakit hati, segala kejengkelan ini meledak. Dan bubarlah keluarga itu. Pemirsa yang terkasih, apakah kita pernah mengalami api dalam sekam? Yang sesungguhnya, kalau tadi kita dengarkan dari Ibu Pendeta Timur Citasari, ketika ada keterbukaan, ketika setiap orang rela menjalani proses yang membutuhkan waktu itu untuk kita boleh dipulihkan ya Bu. Ya. Terluka kita memang, kecewa kita memang, tapi kita butuh waktu. Sehingga kalau kita mengatakan, saya bisa mengasihi kamu, itu benar-benar tulus. Itu benar-benar murni. Dari dalam hati. Dari dalam hati. Dan latihan ketika tadi Ibu juga mengawali ini, mulai dari keluarga kita masing-masing, maka pemirsa yang terkasih, sesungguhnya ini juga yang kita bisa berlakukan buat orang lain. Karena tentunya begitu banyak juga ketika kita berjumpa dengan orang lain, ada begitu banyak juga orang yang mungkin ya pemirsa, musuh kita kah? Apakah kita masih bisa mengasihi mereka? Nah, kalau sudah latihan dalam lingkup yang terkecil yaitu keluarga, kita sudah berproses, kita sudah bisa menyelesaikan, sehingga tidak ada api dalam sekam, maka ketika kita mungkin punya persoalan, perselisihan dengan orang lain sehingga menyebabkan kita memiliki musuh, maka kasih itu juga harus kita berlakukan buat mereka, bukan? Ya, tapi justru di situ seninya, sebab kita tahu bahwa mengasihi musuh itu merdu di telinga, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau kita hanya mengandalkan niat baik. Sebagai orang Kristen, sebagai orang berbudaya, kita tahu mestinya kita tidak punya musuh. Tetapi kalau kita mau mengasihi musuh, memaafkan musuh setulus hati, kita butuh bantuan. Dan bantuan terbaik kita adalah dari Tuhan. Semakin dia menyakiti kita, semakin dia melukai kita sangat parah, semakin kita sulit dan sangat tidak mungkin kita lakukan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan minta bantuan Tuhan itu juga harus memberi kesempatan pada Tuhan untuk menyembuhkan hati kita, mengobati luka kita. Jadi pemirsa yang dikasihi Tuhan, jangan ketika kita minta bantuan Tuhan, kita memaksa Tuhan untuk besok sudah harus dijawab ya Tuhan. Besok saya sudah harus bisa berbaikan dengan tetangga saya ya Tuhan. Jangan memaksa. Sebab baikan yang hanya di permukaan, ya saat itu bisa baikan. Besok, lusa, minggu depan bisa terluka lagi. Minta bantuan Tuhan untuk menyembuhkan, bisa jadi lama, butuh waktu. Tapi sekali lagi, mengasihi itu memang bukan peristiwa sehari dua hari. Mengasihi itu, kalau pengalaman kita di tengah keluarga pasti kita tahu, membutuhkan waktu lama. Orang pacaran saja sampai menikah butuh waktu sekian bulan, bisa jadi sekian tahun. Orang tua mengasihi anak, menunjukkan kasihnya
sampai anak itu dewasa. Butuh waktu lama. Proses mengasihi adalah proses seumur hidup, bukan sesuatu yang bisa dibatasi waktu. Pemirsa, mengasihi sungguh membutuhkan proses. Terlebih ketika kita mau belajar kasih yang merupakan temuan Allah, bukan temuan kita. Ibu Pendeta Timur Citasari sudah menegaskan bagi kita sekalian hal yang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan kalau kita punya kesabaran untuk menjalani proses bersama dengan Tuhan, penuh dengan kejujuran, mohon kekuatan bersama dengan Tuhan. Tentunya kita bisa, ya Bu Pendeta ya, melakukan. Dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan, karena kalau kita juga mengingat dalam satu bagian firman Tuhan, dikatakan dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan yang membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Pemirsa, pasti kita tidak mau disebut sebagai pendusta, bukan? Karena itu, apakah Ibu Pendeta punya tips untuk kita langsung ingat dan kita lakukan, untuk kita melakukan kasih yang temuan Allah itu dalam kehidupan kita? Tipsnya sudah sering kita dengar, dan pemirsa sekalian pasti sudah tahu. Tetapi hal ini perlu kita terapkan dalam diri kita setiap saat, setiap waktu. Tipsnya yang pertama-tama adalah jujur. Jujurlah pada Tuhan ketika kita mau mengasihi orang. Termasuk jujurlah pada Tuhan ketika kita merasa sulit mengasihi orang. Lalu mintalah bantuan, itu yang pertama. Mintalah bantuan kepada Tuhan, hal ini yang kedua, untuk menopang kita. Untuk setia, belajar, berusaha mengasihi. Sebab dengan meyakini bahwa kasih adalah proses seumur hidup, maka tidak ada waktu yang bisa kita batasi untuk belajar mengasihi dari kita lahir sampai kita menutup mata. Tipsnya sesederhana itu, tetapi juga membutuhkan kesungguhan untuk bisa melakukannya. Pemirsa yang terkasih, apakah sampai saat ini kita masih menjadi pribadi yang sulit untuk mengasihi? Apa yang tadi kita telah dengar melalui program Gema Kasih Indonesia pada saat ini, melalui Ibu Pendeta Timur Citasari, kita diberikan 2 tips. Jujurlah kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Dialah sumber kasih itu yang pertama-tama melakukan kepada kita. Siapakah kita yang telah memperoleh kasih yang luar biasa ini? Kasih yang tanpa syarat, kasih yang begitu sangat tulus, kasih yang begitu sangat mengerti tentang diri kita. Jujurlah di depan Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita masih sulit, kita bisa jujur tapi masih sulit untuk menjadi pelaku kasih Tuhan yang nyata. Mintalah bantuan Tuhan, pertolongan dari pada Tuhan. Sang sumber kasih itu. Butuh kita, sangat. Karena kalau dalam Injil Yohanes dikatakan ya, Bu Pendeta, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di dalam akulah, aku bisa berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Maka biarlah melalui program Gema Kasih pada saat ini yang berbicara tentang kasih adalah temuan Allah, kita bukan hanya cakap untuk mendengarkan saja, tapi kita juga cakap untuk melakukan. Karena kasih bukan hal yang abstrak, tapi hal yang konkret. Karena kita juga mengingat, pemirsa yang terkasih, kalau engkau mengasihi, lakukanlah itu dengan perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Sampai pada bagian ini, Ibu Pendeta, apakah Ibu masih ingin menegaskan sesuatu hal, memberikan pesan kepada pemirsa? Silahkan. Pesan ini berlaku untuk setiap kita, pemirsa Gema Kasih Indonesia, yaitu jadikanlah kasih sebagai gaya hidup yang kita pelajari ketika kita kecil, menjelma dalam diri kita ketika kita remaja dan pemuda, dan menjadi bagian dari keseharian kita ketika kita memasuki usia dewasa. Dengan menjadikan kasih sebagai gaya hidup, maka cara berpikir kita,
tutur kata kita, sikap gerak lagu tubuh kita Menyatu. mencerminkan kasih. Kasih Kristus. Kasih sebagai lifestyle atau gaya hidup, ini sangat menarik ya, Bu Pendeta Timur Citasari. Mungkin konkretnya bisa Ibu lebih jelaskan lagi? Nah, begini Bu, kasih sebagai gaya hidup itu bisa kita lakukan di tengah keluarga. Gaya hidup kita itu kan tidak muncul begitu saja, tetapi dimunculkan sejak anak-anak, meniru orang tua, mendapat masukan dari lingkungan, dan seperti itulah ketika kita bicara tentang kasih sebagai gaya hidup. Anak-anak diperkenalkan tentang kasih mulai dari mengasihi sesama saudara, mengasihi jika ada pembantu di rumah, mengasihi om, tante, mengasihi ketika bertengkar, mengasihi ketika berselisih paham. Dan dari mana mereka belajar semua ini? Dari orang tua. Dari mana mereka dapat tahu tentang bagaimana mengasihi? Dari tetangga, dari gereja. Ketika setiap pihak berkontribusi tentang mengasihi, maka kasih bukan hanya menjadi sebuah teori, bukan hanya sebagai sebuah atau banyak buah ayat di dalam Alkitab, tapi menjadi bagian yang mereka kenal dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap, berkata, tertawa, marah pun dilakukan dalam kerangka kasih. Kalau dari kecil sudah begini, ketika mereka remaja dan mulai membentuk nilai-nilai, maka kasih menjadi bagian yang mereka jadikan nilai. Kebiasaan sehari-hari, pola pikir, cara mengambil keputusan. Terintegrasi ya Bu. Mulai terintegrasi ketika remaja. Dan ketika mereka pemuda lalu dewasa, jadilah kasih sebagai gaya hidup mereka. Makin matang karena makin banyak pengalaman mereka. Makin matang dan makin mampu untuk diwujudkan dalam berbagai tindakan konkret. Kasih sebagai gaya hidup. Apa yang Ibu Pendeta Timur Citasari katakan di penghujung acara kita pada saat ini sungguh melengkapi apa yang menjadi kesimpulan dari yang telah kita dengarkan tentang topik kasih adalah temuan Allah ini. Bisa saya simpulkan Bu Pendeta Timur Citasari, ketika kita mau melakukan kasih bukan hanya enak didengar, Betul. tetapi enak untuk dilakukan juga. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi pelaku firman. Karena seringkali bicara tentang kasih sebagai gaya hidup, baru mendengarkan khotbah tentang kasih, baru menyaksikan program tentang kasih, belum sampai rumah, sudah Bertengkar lagi. Ya. Tentunya ini menjadi proses pembelajaran yang sangat berarti. Kita tidak lagi mau menjadi seperti itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, jujurlah di hadapan Allah. Siapakah kita ini? Yang dalam keberadaan diri kita yang berdosa, tidak layak, masih tidak bisa melakukan kasih buat orang lain, toh masih tetap dikasih oleh Allah. Kasih Allah tanpa syarat buat kita, pemirsa. Kasih Allah sungguh tidak ada batasnya. Kasih Allah sangat tulus, murni bagi saudara dengan saya. Apakah kita hanya mau menerima saja? Jujurlah. Kalau kita sudah menerima kasih ini dari Allah, ini temuan Allah, maka hal yang kedua, kita membutuhkan pertolongan Allah. Kita membutuhkan kekuatan dari Allah untuk kita bisa mengasihi orang lain tanpa terkecuali, termasuk dengan musuh kita sekalipun. Ini semua bukan proses yang mudah, tapi bukan berarti proses yang tidak bisa kita lakukan. Kalau kita mau berproses bersama dengan Allah, karena kasih ini temuan Allah, maka bersama dengan Allah juga kita pasti akan dimampukan. Benar begitu ya Bu Pendeta ya. Maka mari pemirsa yang terkasih, bersama dengan kita sekalian, kita mau melakukan kasih yang temuan Allah itu. Terima kasih sekali Ibu Pendeta Timur Citasari. Tuhan memberkati. Pemirsa yang terkasih, jika ada kritik dan saran, silakan masukkan ke alamat email dan SMS di bawah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom.